Assalamualaikum anak-anak Ibu. Hari ini kita masih membahas tentang teks eksposisi. Kalau kemarin kita sudah belajar menyimpulkan isi teks eksposisi, sekarang kita akan belajar menelaah struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan atau yang dibaca KD 3.6. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan bagian-bagian dari struktur teks eksposisi. Bagaimana struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi ini terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Di bagian tesis itu berisi isu atau permasalahan atau pandangan umum dari penulis. Di bagian rangkaian argumen ini berisi pendapat penulis terhadap isu tadi yang didukung oleh fakta atau diperkuat dengan fakta. Di bagian penegasan ulang itu berisi kesimpulan atau rangkuman dari yang disampaikan yang diuraikan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contohnya nih. Contoh bagian-bagian dari struktur teks eksposisi berjudul pemanasan global dan hilangnya hutan lindung. Ini paragraf 1 dan 2 ini merupakan bagian tesis. Menggambarkan isu tentang pemanasan global dan hilangnya fungsi hutan lindung. Saya bacakan. Pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi semakin panas. Pemanasan global ini mengakibatkan berbagai dampak buruk seperti menipisnya ozon sehingga sinar ultraviolet dapat langsung masuk ke bumi dan naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Pemanasan global terjadi karena banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer, sehingga akan menyebabkan ozon semakin menipis. Banyaknya gas karbon dioksida yang terdapat di bumi tidak seimbang dengan jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida. Bahkan bukan hanya itu, hutan-hutan sudah mulai dibuka untuk lahan pertanian, perkebunan, atau juga dialihfungsikan dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Nah, dua paragraf ini memaparkan tentang isu atau permasalahan yang mau disampaikan, yaitu tentang permasalahan pemanasan global dan hutan yang mulai menipis atau sudah dialih fungsikan. Selanjutnya, paragraf 3 dan 4 ini berisi rangkaian argumen, berisi pendapat penulis yang diperkuat dengan fakta. Saya bacakan. Beberapa tahun ke belakang ini, dunia sedang mengalami kenaikan suhu yang cukup parah. Pemanasan global tersebut terjadi karena banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer bumi. Gas karbon dioksida tersebut berasal dari asap pabrik atau dari kendaraan bermotor. Apabila kita melihat sekitar, pasti banyak sekali pabrik-pabrik yang beroperasi yang menimbulkan gas karbon dioksida. Tadi dikatakan bahwa di bagian rangkaian argumen itu berupa pendapat, berisi pendapat yang diperkuat dengan fakta. Kalimat pertama dan kedua nih saya bacakan ulang. Beberapa tahun ke belakang ini dunia semakin mengalami kenaikan suhu yang cukup parah. Pemanasan global tersebut terjadi karena banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer bumi. Nah, ini namanya pendapat. Rangkaian pendapat diperkuat dengan fakta. Faktanya apa? Bahwa karbon dioksida itu berasal dari asap pabrik atau kendaraan bermotor. Bahwa kalau kita melihat sekitar pasti banyak sekali pabrik-pabrik yang beroperasi yang menimbulkan gas karbon dioksida. Ini namanya faktanya. Selanjutnya di paragraf keempat. Ini masih di negara kita. Bagaimana yang terjadi di negara industri? Negara industri pasti memiliki pabrik yang lebih banyak. Coba bayangkan, sebanyak apa kira-kira gas karbon dioksida yang berasal dari kegiatan tersebut. Negara-negara industri tersebut seharusnya mengatasi karbon dioksida yang dikeluarkan akibat aktivitas dari pabrik-pabrik. Nah, ini berisi pendapat, rangkaian pendapat. Di paragraf yang kelima, ini juga masih berisi terkait dengan pendapat penulis. Parahnya lagi, hutan-hutan di dunia yang seharusnya, ini kan seharusnya kalimat saran, dapat sedikit membantu mengurangi gas karbon dioksida yang akan di bumi tidak dapat menjalankan
perannya dengan baik. Hal tersebut karena banyak pohon di hutan yang ditebang. Selain penebangan pohon di hutan, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pengalihan fungsi hutan dari hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung dialihfungsikan sebagai hutan konservasi. Hal tersebut tentu saja dapat memperburuk keadaan bumi. Inilah rangkaian pendapat. Di bagian terakhir, nih, paragraf ke-6, berisi penegasan ulang atau kesimpulan dari yang dijabarkan di paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Bahwa pemanasan global yang sedang melanda bumi beberapa tahun belakang semakin parah. Hal ini disebabkan karena banyak pabrik yang beroperasi sehingga menimbulkan asap dan juga karena asap dari kendaraan bermotor. Keadaan ini diperparah dengan keadaan hutan yang seharusnya dapat berperan dalam mengurangi emisi gas, malah banyak hutan yang ditebang. Selain penebangan hutan, alih fungsi hutan juga dapat menyebabkan hutan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Alih fungsi hutan dari hutan lindung menjadi hutan konservasi sudah mulai banyak terjadi terutama di negara Indonesia. Inilah bagian-bagian dari struktur teks eksposisi. Jadi kalau kita simpulkan hasil telaah kita terhadap teks eksposisi ini tadi, di bagian tesis kita temukan di paragraf 1 dan 2. Rangkaian argumen kita temukan di paragraf 3, 4, dan 5. Penegasan ulang kita temukan di paragraf ke-6. Nah, untuk mengevaluasi atau menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari tadi, tugas kalian adalah menentukan paragraf yang merupakan bagian dari struktur teks eksposisi berjudul Mengolah Sampah Rumah Tangga. Nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan melalui WA Group, juga teksnya saya kirimkan melalui WA Group. Tugas kalian adalah menentukan bagian paragraf yang merupakan bagian dari struktur teks eksposisi. Kalian cukup tuliskan bagian paragrafnya, misalnya bagian tesis itu paragraf keberapa seperti ini contohnya ya. Baik, itulah materi pembelajaran kita hari ini dan Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.